Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video Tembako Daily File Chapter 6 Lingkaran Perang Sumatera dengan judul Perang Tamiang bagian pertama. Setelah Kesultanan Delhi sebagai wajar Aceh takluk kepada Siak di bawah lindungan Belanda pada tahun 1863 dan ekspedisi militer 1865 ke negeri-negeri Melayu di Sumatera Timur menghasilkan takluknya beberapa kesultanan seperti Batubara, Asahan, Serdang, Langkat, dan beberapa kesultanan lainnya. Maka sudah hampir dipastikan hanya Big Kingdom Aceh saja yang masih berpengaruh kuat terhadap pantai timur Sumatera. Kekuatan Aceh dibarengi dengan adanya perdagangan yang kuat antara Aceh dengan otoritas Inggris di Street Settlement, Penang, dan Singapura, serta kekuatan armada tempur Aceh yang diperkuat oleh Kerajaan Utsmani di Turki. Nah, teman-teman, bagaimanakah Kesultanan Aceh dapat mempertahankan wilayah yang berdaulat kepadanya dari rongrongan Kesultanan Siak yang dilindungi oleh pemerintah Hindia Belanda? Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya teman-teman untuk subscribe, like, komen, serta share video ini. Oke, yuk kita lanjutkan videonya. Tanggal 8 Oktober 1865, setelah Kesultanan Langkat mengaku berdaulat kepada Belanda, maka pada tanggal 21 Oktober 1865 dikeluarkanlah akte kepada Pangeran Tengku Abdul Aziz sebagai Raja Langkat, Pulau Kampai, dan Tamiang. Dengan akte ini jelas bahwa batas Aceh dan Siak berada di Sungai Tamiang yang mengadopsi Perjanjian London tahun 1824. Tapi sayang, setelah usai Perang Bonjol dan Perang Padang Lawas, peran Belanda untuk menguasai pantai timur Sumatera berubah. Kekuasaan Inggris melemah karena keadaan yang tidak aman sering terjadi di pantai utara dan timur Aceh, sehingga hal ini menjadi penghambat besar bagi perdagangan. Pada tahun 1868, sebuah schooner Inggris rusak. Otoritas Inggris di Street Settlement terpaksa secara resmi mencegah perdagangan dengan Aceh. Kekacauan yang terjadi ini akhirnya membuat Inggris harus segera merubah Perjanjian London dengan Perjanjian Sumatera yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1871. Kerajaan Inggris tidak mengajukan keberatan atas perluasan dominasi Belanda terhadap Pulau Sumatera dan juga membatalkan kesepakatan dalam Perjanjian London tahun 1824. Kemudian Kerajaan Belanda menyatakan bahwa perdagangan dan pelayaran Inggris atas Kesultanan Siak dapat dilakukan. Begitupun terhadap semua kesultanan di Sumatera yang dapat bertanggung jawab kepada Belanda. Melemahnya kekuasaan Inggris inilah membuat Belanda harus segera mengirim Frederik Nicolas Nieuwenhuizen sebagai Regering Komisaris untuk Aceh dan mengirim ekspedisi 3.600 orang di bawah Mayor Jenderal Johann Herman Rudolf Kohler. Hal ini dikarenakan Sultan Aceh tidak mau tunduk dan malah ingin mencoba untuk membuat kesepakatan dengan negara-negara lain di Eropa dan Amerika. Perang pun tak dapat terelakkan. Ekspedisi ini segera mendapat perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Apalagi senjata-senjata yang diimpor ke rakyat Aceh melalui Street Settlement membuat rakyat Aceh percaya diri untuk dapat mengusir Belanda dari negerinya. Untuk mengatasi kerajaan-kerajaan yang berada di bawah Aceh yang akan ikut berpartisipasi menyerang Belanda, maka pada tanggal 7 Juni 1873, Gubernur Jenderal James Loudon mengeluarkan proklamasi yang ditujukan kepada para kepala dan penduduk kerajaan-kerajaan di bawah Aceh. Adapun isi proklamasi itu sebagai berikut. Pertama, diberitahukan bahwa perang telah dihentikan sementara karena permulaan musim yang tidak menguntungkan, tapi akan segera dilanjutkan kembali. Kedua, bahwa bagaimanapun permusuhan itu sama sekali tidak ditujukan terhadap bawahan Aceh yang tidak ikut campur dalam perang. Sekitar pertengahan Agustus 1873, sebuah komisi yang terdiri dari Komandan ZM dari kapal uap Sumatera, Letnan Komandan kelas 1 H. Disring, dan Kontrolir Cornelis Alexander Cruyssen muncul di Tamiang untuk mengumumkan proklamasi ini. Masa inilah pantai Aceh diblokir, ekspor-impor ditiadakan, kecuali ID yang telah menawarkan penyerahannya pada tahun 1871 dan mengibarkan bendera Belanda pada bulan Mei 1873. Ikut juga dalam rombongan ini Said Jafar sebagai kepala pejabat di Tuksmawi. Mereka diterima dengan baik oleh para pemimpin tepi kiri dan kanan. Para pemimpin menyatakan bahwa mereka tinggal terlalu jauh dari Aceh dan memiliki terlalu banyak hubungan dengan penduduk Melayu di Langkat, dan Belanda tidak memaksa mereka untuk mendukung Aceh. Sebelum kedatangan Belanda di Tamiang, Tamiang dimiliki oleh 4 kepala kejuruan, yaitu kejuruan Karang yang berada di tepi kiri Sungai Tamiang, kejuruan Bandara di Sungai Kanan, kejuruan Muda, dan kejuruan Sultan Muda yang menyatakan independen dari Pangeran Langkat. Hanya Sultan Muda di tepi kanan hilir yang mengakui kedaulatannya. Perselisihan tentang perdagangan via Sungai Tamiang dengan keempat kepala suku ini pun timbul. Akhirnya pada tahun 1868, Raja Burhanuddin mengunjungi Tamiang dan mengadakan pertemuan dengan para kepala suku ini di Rantau Pakam, sebuah kota kecil di tengah-tengah Sungai Kuru dan laut.
Atas desakannya, para pemuka membuat kesepakatan yang menetapkan bahwa besaran biaya perdagangan sungai harus dibagi menjadi 5 bagian yang sama, yang masing-masing dari 4 kepala suku harus menerima 1 bagian, dan bagian kelima untuk Pangeran Langkat. Perjanjian ini juga ditandatangani oleh Raja Burhanuddin dan Pangeran Langkat. Awalnya ditunjuk oleh masing-masing ketua harus memeriksa kwitansi, kemudian diserahkan kepada Datuk Bandahara, seorang kepala yang ditunjuk oleh Sultan Muda sebagai perwakilan untuk mengumpulkan dan memungut biaya. Setelah kerajaan Aceh takluk dengan Belanda, maka pada bulan Maret 1874 muncul kapal uap Timor di Tamiang di bawah komandan Letnan kelas 1 Charles Henry Bogaert untuk menyatakan proklamasi dari komandan ekspedisi tanggal 31 Januari 1874 pada para pemimpin Tamiang dan membujuk mereka untuk menandatangani kontrak takluk. Sesampai di Sungai Kuru pada tanggal 9 Maret 1874, Bogaert memanggil para kepala suku ini. Dari mereka ia tahu bahwa kejuruan Bandahara sudah lebih dulu menyatakan tunduk kepada Pangeran Langkat dan Belanda. Kejuruan Karang dipimpin oleh Raja bin Raja dan putranya Raja Silang awalnya mau menyatakan penyerahan, tapi kemudian mereka menyatakan keberatan. Keberatan ini berdasarkan bahwa tugas-tugas yang dibebankan kepada Datuk Bandahara sesuai dengan akta tahun 1868 tidak diperhitungkan dan disetor untuk beberapa waktu. Kemudian ketidakadilan pembagian hak-hak ini menjadi 4 bagian yang sama diperdebatkan. Karena kerajaan-kerajaan hulu mengimpor dan mengekspor lebih banyak daripada kerajaan-kerajaan pesisir, dan wilayah-wilayah bekas kejuruan Karang masih lebih banyak dari wilayah kejuruan muda. Dan akhirnya Raja Bandahara menginginkan agar klaimnya atas wilayah Sungai Iu yang dipimpin oleh Teku Cihi yang mengalir ke laut sedikit di utara Sungai Tamiang harus diakui oleh pemerintah. Akhirnya para kepala suku menyatakan bahwa mereka pertama-tama ingin menunggu jawaban dari Aceh, tetapi pasti akan menandatangani kontrak takluk pada kesempatan kunjungan berikutnya dari Letnan Bogaert. Letnan Bogaert akhirnya meninggalkan Tamiang dan kembali pada akhir April dengan sepucuk surat dari Panglima yang membantah keberatan atas permintaan para pemimpin Tamiang. Negosiasi sekarang dilakukan di Seruai dan Datuk Bandahara tetap berada di Teluk. Pada tanggal 3 Mei, deklarasi penyerahan ditandatangani oleh Raja Bandahara dan kejuruan Karang, dan mereka diberikan sertifikat pengakuan serta bendera Belanda. Mengenai biaya sungai akan diperiksa dan diselesaikan lebih lanjut, serta pengajuan Teku Cihi, Sungai Iu tidak diterima dan harus menyelesaikan segala sesuatu kepada Raja Bandahara. Blokade Sungai Tamiang sekarang dicabut, tetapi Sungai Iu tetap diblokir. Setelah kejuruan Sungai Iu menyelesaikan administrasinya dengan Raja Bandahara, maka pada akhir Agustus 1874, Kepala Sungai Iu mendapatkan pengakuan dan aliran sungai juga dibuka untuk perdagangan. Untuk penyidikan soal biaya sungai, dibentuk komisi yang terdiri dari Asisten Residen Delhi, E.A. Helwin, dan rekannya di Aceh, Croissant. Pangeran Langkat diminta ikut serta. Pada tanggal 22 Agustus 1874, pengaturan baru dibuat di Sungai Kuru. Pangeran setuju bahwa para pemimpin di tepi kiri kejuruan Karang dan Raja Bandahara diakui independen darinya, sehingga batas antara Aceh dan pantai timur Sumatera ditetapkan lagi sebagai Sungai Tamiang dan Kuala Simpang, dan dari sini ke atas daerah aliran sungai. Antara simpang kanan dan simpang kiri, 2 cabang yang dari pertemuan itu, Sungai Tamiang terbentuk. Bagian pangeran dari bias sungai dipertahankan 1/5. Dari sisanya kejuruan Karang akan menerima setengahnya, kejuruan muda 3/10, Raja Bandahara dan Sultan Muda masing-masing 1/10. Pembagian ini hanya ditetapkan selama 5 tahun dan selanjutnya akan direvisi sesuai dengan hasil panen masing-masing daerah. Kerjasama yang ditunjukkan Pangeran Langkat dalam mewujudkan kesepakatan ini sangat diapresiasi oleh komisi. Pada tahun 1873 dan 1874, banyak kontrak pertanian dan perkebunan dikeluarkan di daerah yang berdekatan dengan Tamiang di sekitar Teluk Aru, di mana hanya satu yang mulai beroperasi, yang disebut perkebunan Agnieta. Juga pada tahun 1876 di Pangkalan Siata, dekat muara Sungai Sialah Haji di Teluk Aru, perusahaan Kali Anam mendirikan pengerjaan kayu untuk memenuhi permintaan kayu yang baik untuk Delhi. Pada awal tahun 1877, perkebunan Agnieta digerebek oleh komplotan Gayo. Administrator Mr. Stick berhasil melarikan diri. Orang-orang Gayo ini dilacak oleh polisi. Mereka melarikan diri, meninggalkan 2 orang tewas dan beberapa barang curian. Tak lama kemudian, serangan kedua terhadap perkebunan Agnieta terjadi di Alor Putih. Kali ini oleh sekitar 30 orang Aceh dari Maknya Payet dan Langsa. Akibatnya, sebuah benteng didirikan di Salah Haji pada Maret 1877. Pada bulan Mei terjadi
penghasutan terhadap Majapahit dan Langsa. 3 kompi infanteri diturunkan untuk mengamankan Majapahit. Di Langsa, beberapa benteng telah dapat dikuasai. Gangguan yang terjadi di wilayah ini pada tahun 1876 dan pada tahun 1877 memang menunjukkan bahwa Pangeran Langkat sebenarnya tidak mampu untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Tamiang. Fakta bahwa geng Aceh melewati Tamiang tanpa hambatan untuk menyerang perusahaan-perusahaan di Langkat. Untuk itu, pemerintah harus menegaskan dirinya lebih kuat di Tamiang. Pangeran Langkat kembali bekerja sama dan dengan sukarela menyerahkan haknya kepada negeri-negeri bagian di tepi kanan Sungai Tamiang kepada pemerintah. Akta tanggal 13 Januari 1873, serta siak atas tuntutannya dibebaskan Tamiang dengan akte tertanggal 19 Februari 1878. Pemindahan hak dari Tamiang ke pemerintahan Belanda telah disetujui di dekret pemerintah tanggal 2 September 1878 nomor 2. Mayor Jenderal Van der Heyden mengambil alih sebagai gubernur sipil dan militer Aceh yang menaklukkan seluruh Aceh Raya pada tahun yang sama. Pada tahun 1878, Tamiang ditempatkan di bawah administrator kontrolir. Pejabat pertama adalah Tuan Neumann yang berbasis di Serue, di Sungai Tamiang, dan subdivisi berada di bawah asisten residen Delhi. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1879, pungutan bea masuk dan ekspor di Tamiang diambil alih oleh pemerintah dengan imbalan kepada 4 raja bersama-sama sebesar 6.000 pound sterling per tahun. Karena semakin banyak bisnis dibuka di lanskap Langkat dan seringnya gangguan-gangguan dari geng Aceh, serta ketika perkebunan Agnieta ditutup pada tahun 1879 karena hasil budidaya yang tidak memuaskan, dianggap perlu untuk memindahkan pendudukan Salah Haji ke titik yang lebih maju di Kuala Simpang. Untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dengan Teluk Aru, dibangunlah sebuah pos jaga dengan garnizon kecil didirikan di Bukit Keramat dekat Salah Haji. Peristiwa ini menyebabkan penguatan garnizon di Bukit Keramat dan di Kuala Simpang dan menempatkan beberapa garnizon di Pangkalan Siata, di Serue, dan di Sungai Kuru, kantor bea sungai di Sungai Tamiang. Pasukan di kediaman diperkuat dengan 2 perwira dan 125 pasukan. Akhir tahun 1880 dan awal tahun 1881 oleh orang Aceh dari pantai utara yang pernah bekerja sebagai penanam lada di Majapahit dan di Tamiang terus berkeliaran. Pada bulan November 1880 mereka melakukan perampokan dan pembunuhan di Kampung Serui, di mana beberapa orang Tionghoa kehilangan nyawa mereka. Pada tanggal 11 Desember, penjaga di Bukit Keramat diserbu, membunuh sersan dan 3 perwira, dan melukai tentara yang tersisa dan beberapa istri prajurit. Sebagian besar pelaku ditangkap dan dihukum oleh pengadilan negeri di Tanjung Pura. Usut punya usut, ternyata penyerbuan ke Bukit Keramat ini didalangi oleh Prang Umar, seorang bangsawan Aceh yang berasal dari Molabo. Umar seorang yang memiliki skill dalam mendesain strategi perang gerilya, dan strategi itu sempat ditiru oleh Pan Hoos yang menjadi cikal bakal hadirnya Korps Marsouci. Karir kemiliteran Prang Umar semakin hebat semenjak ia dianugerahkan pangkat Tengku Johan Pahlawan Panglima Besar Nederland oleh Gubernur Dijkhoff pada bulan September 1893. Umar memiliki hak atas gudang senjata dan berkesempatan melatih sejumlah pasukan perang Belanda untuk persiapan melawan Aceh. Tapi pada tahun 1896, Prang Umar malah membenci Belanda. Dia Nyak Olim dari Merdu dan pasukannya mulai bergerilya menyerang pos-pos Belanda di berbagai daerah di Aceh termasuk Tamiang. Pada tahun 1882, sekelompok orang Aceh dari Perlak memasuki Tamiang, di mana mereka bersalah atas perampokan. Dia dikejar oleh patroli dan dibubarkan setelah 3 anggotanya ditembak dalam pertempuran. Di Langkat sendiri juga tidak selalu sepi. Ada ketegangan tertentu antara pangeran dengan para kepala defensi Batak. Seperti di Delhi, di Langkat pada tahun 1883 dibuat peraturan lebih lanjut tentang hubungan antara gubernur dan defensi Bataknya. Karena hal ini, sebuah kerapatan akhirnya didirikan di Binjai dengan persetujuan tanggal 16 September 1883. Pengaturan ini dikukuhkan. Perkebunan lada Aceh yang didirikan di Pulau Kampai dan di daerah sekitarnya juga berada di luar jangkauan. Tindakan pengawasan yang diperlukan telah diambil terhadap mereka oleh pemerintah Langkat. Diputuskan untuk mendirikan kantor bea sungai di pulau ini. Dikelola dengan beberapa personel pribumi dan dilindungi oleh perahu bersenjata. Pada tahun 1883, pendudukan Kuala Simpang dicabut dan dipindahkan ke Serue. Pada tahun 1884, sekelompok orang-orang Pidi didorong dari Majapahit memasuki Tamiang dan membangun 2 benteng di Payatampa di daerah Karang. Sebuah koloni yang terdiri dari 100 orang dikirim dari Delhi untuk mengusir mereka.
Pada tanggal 16 Agustus, setelah baku tembak singkat, terjadi pemberontakan di mana pihak Aceh menderita kerugian 10 orang tewas dan 16 orang luka-luka. Benteng kedua ditemukan sudah kosong. Pasukan Belanda terus berpatroli di Tamiang selama sekitar 1 bulan. Dan karena tidak ada lagi orang Aceh yang ditemukan, maka pasukan itu kembali ke Medan. Pada tahun 1885, Nyak Makam yang terkenal Imam Lamnya Aceh Raya muncul untuk pertama kalinya di Tamiang dan di Langkat, di mana dia dan orang Acehnya secara serius mengancam pemukiman Belanda dan melakukan perampokan ditambah dengan pembunuhan dan pembakaran. Nah, bagaimanakah sepak terjang Panglima Nyak Makam di Tamiang? Dan apakah Belanda dapat menangkap serta melindungi Tamiang? Ikuti terus Tembakau Daily File Chapter 6, Lingkaran Perang Sumatera dengan judul Perang Tamiang bagian kedua yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.